Pernahkah kamu bertanya, kenapa banyak dari para nabi semuanya berasal dari satu kawasan yang sama? Apakah ini kebetulan sejarah? Atau ada rahasia besar di balik pilihan Tuhan yang berulang-ulang? Jazirah Arab, tanah yang gersang, terik, penuh konflik dan peradaban kuno. Tapi justru di sanalah risalah langit diturunkan dan cahaya ilahi bersinar paling terang. Apakah bumi ini memiliki poros spiritual yang tak terlihat? Mengapa bukan Cina, Indonesia, atau Eropa yang menjadi pusat kenabian? Mari kita telusuri jejak spiritual sejarah manusia, menyelami misteri langit yang turun di tengah gurun, dan mengungkap kenapa Allah memilih Timur Tengah sebagai panggung utama menurunkan wahyunya. Dalam sejarah panjang umat manusia, Allah telah mengutus lebih dari 124.000 nabi, dan dari sekian banyak itu, hanya 25 nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu, mari kita lihat di peta dunia. Hampir semua nabi yang disebut namanya itu, lahir, hidup, dan berdakwah di satu kawasan yang sangat sempit, yakni Timur Tengah dan Jazirah Arab. Dari Nabi Ibrahim di Irak dan Palestina, Nabi Musa di Mesir dan Sinai, Nabi Isa di Yerusalem, hingga Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, kenapa wilayah itu? Kenapa bukan di Nusantara yang begitu subur, makmur, dan penuh kekayaan alam? Kenapa bukan di Cina yang ribuan tahun sudah punya peradaban tinggi? Kenapa bukan di benua Afrika yang luas atau Eropa yang maju? Apakah Allah pilih kasih terhadap wilayah tertentu? Tentu saja tidak. Karena dalam Islam, Allah Maha Adil, maka pasti ada hikmah besar di balik pilihan itu. Dan justru disinilah kita mulai menemukan sesuatu yang menarik, bahwa pilihan tempat kelahiran para nabi bukan sekadar urusan tanah atau iklim, tapi soal misi dan momentum. Allah tidak memilih tempat yang paling subur. Allah tidak memilih bangsa yang paling pintar secara akademis, tapi Allah memilih tempat yang tepat di waktu yang paling strategis untuk sebuah perubahan besar. Dan ternyata Timur Tengah saat itu adalah titik simpul dunia, tempat bertemunya berbagai peradaban besar, tempat lalu lintas dagang antara Asia, Afrika, dan Eropa, tempat yang punya pengaruh besar ke dunia sekitarnya. Maka bayangkan jika cahaya wahyu turun di sana, bukan hanya satu kabilah yang mendapat hidayah, tapi dari situlah gelombang perubahan besar bisa menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara berabad-abad kemudian. Dan bukan itu saja, kalau kita telusuri lebih dalam, ada pola lain yang tak kalah mencengangkan, bahwa banyak nabi lahir bukan di negeri yang damai, tapi justru di tengah kekacauan moral, kerusakan sosial, dan sistem hidup yang bobrok. Karena memang tugas seorang nabi bukan hanya menjadi guru, tapi menjadi agen perubahan. Dan kawasan Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab, adalah tempat yang haus akan cahaya, siap ditempa oleh wahyu, meski keras kepala di awalnya. Nabi boleh lahir di sana, tapi kebenaran yang dibawanya diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Tapi tunggu dulu, wilayah Timur Tengah bukan hanya strategis, ada alasan geografis dan historis lain yang membuat kawasan ini sangat penting dalam sejarah kenabian. Untuk memahami kenapa para nabi banyak lahir di Timur Tengah, kita tidak bisa mengabaikan kekuatan posisi geografis wilayah ini. Kalau kamu lihat peta dunia, Timur Tengah terletak di tengah-tengah 3 benua utama, Asia, Afrika, dan Eropa. Letaknya persis di persimpangan. Di zaman dulu, ini bukan sekadar posisi, tapi kunci pengaruh. Jalur dagang internasional melintasi wilayah ini. Pedagang dari Cina, India, Mesir, bahkan Eropa, semua akan melewati tanah-tanah di sekitar Syam, Hijaz, dan Mesopotamia. Bayangkan, satu pesan penting yang disampaikan di wilayah ini punya peluang untuk terdengar jauh lebih luas dibandingkan pesan yang dikirim dari tempat terpencil. Dari segi geopolitik, Timur Tengah adalah panggung dunia kuno. Wilayah-wilayah yang sekarang bernama Irak, Suriah, Palestina, Mesir, Saudi Arabia, semua pernah menjadi pusat kerajaan besar. Babilonia, Persia, Romawi Timur, dan tentu saja Fir'aun di Mesir. Di atas tanah itu, sejarah besar umat manusia ditulis.
Dan di sanalah Allah memilih menurunkan risalah-risalahnya. Karena di tempat inilah ketika kebenaran muncul, seluruh dunia bisa mendengarnya. Tapi juga ketika kebatilan merajalela, kerusakannya bisa meluas ke seluruh penjuru. Maka tidak heran Allah memilih pusat dunia untuk menurunkan para utusannya. Tapi bukan cuma karena posisinya yang strategis. Timur Tengah juga punya karakter tanah dan cuaca yang unik. Sebagian besar wilayahnya tandus, tak banyak air, tak banyak sumber daya alam. Tapi justru karena itulah bangsa-bangsa di sana ditempa untuk jadi tangguh. Orang Arab misalnya, hidup di lingkungan yang keras, panas, kekurangan air, sering berpindah tempat. Hidup nomaden membuat mereka kuat hafalan, peka terhadap bahasa, dan tangguh secara fisik. Mereka bukan bangsa yang lembek. Mereka bukan bangsa yang manja dengan kenyamanan. Dan ketika wahyu datang, meski awalnya ditentang, mereka bisa menjaganya dengan kekuatan luar biasa. Bayangkan jika wahyu turun di tempat yang penuh kemewahan dan kenyamanan, akankah ia bertahan, ataukah akan tenggelam oleh godaan dunia? Dan satu lagi, gurun bukan hanya keras, tapi juga memaksa manusia untuk merenung. Gersang, sunyi, dan luas. Langit malamnya gelap gulita, tapi penuh bintang. Tak banyak hal yang bisa dilihat, kecuali keheningan dan kebesaran Allah. Maka tak heran, para nabi seringkali mendapatkan wahyu di tengah kesunyian padang pasir, di tempat di mana hati paling mudah mendengar suara kebenaran. Jadi, Timur Tengah bukan hanya pusat lalu lintas dunia, tapi juga tempat yang Allah bentuk dengan sempurna untuk menurunkan wahyu. Strategi secara geografis, keras secara ujian, dan dalam secara spiritual. Dan dari sanalah cahaya itu menyebar, hingga sampai ke desa-desa terpencil di Nusantara. Hingga kini, kita bisa mengenal nama seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan banyak para nabi lainnya, meski kita lahir ribuan kilometer jauhnya. Tapi ada satu lagi faktor yang sangat penting, bukan cuma tanahnya, tapi orang-orangnya. Siapa mereka? Bagaimana cara mereka hidup, berbicara, menyampaikan pesan, dan kenapa karakter bangsa Arab dan masyarakat Timur Tengah saat itu begitu cocok untuk menerima risalah? Kita sudah bahas bagaimana posisi geografis dan kondisi alam menjadikan Timur Tengah sebagai panggung yang ideal bagi lahirnya para nabi. Tapi ada satu hal yang sering terlewat, bahwa Allah bukan hanya memilih tempat, tapi juga memilih bangsa. Pertanyaannya, kenapa bangsa Arab? Kenapa nabi terakhir diturunkan di tengah masyarakat yang saat itu masih terbelakang, jahiliyah, dan penuh kezaliman? Jawabannya akan terdengar mengejutkan. Karena justru di tengah rusaknya masyarakat Arab kala itu, ada potensi besar yang tertanam kuat. Potensi yang menjadikan mereka bangsa paling siap menerima dan menyebarkan risalah. Pertama, mari kita bicara soal bahasa. Bahasa Arab bukan sekadar alat komunikasi, tapi ia adalah bahasa yang paling padat, indah, dan fleksibel. Satu kata bisa punya banyak makna, tergantung susunan dan konteksnya. Struktur kalimatnya kompleks tapi teratur, kaya dengan majas, irama, dan nuansa. Tidak heran Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena hanya bahasa ini yang mampu memuat kedalaman makna dan keindahan sastra wahyu. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Orang Arab waktu itu bukan bangsa terpelajar seperti Romawi atau Yunani. Mereka tidak punya universitas atau perpustakaan megah, tapi mereka punya satu kekuatan, budaya lisan. Mereka hidup dalam tradisi hafalan. Syair-syair panjang bisa dihafal oleh anak kecil. Nasab keluarga dihafal turun-temurun. Cerita-cerita sejarah dituturkan dari generasi ke generasi. Jadi, ketika wahyu turun dan Nabi Muhammad menyampaikan ayat demi ayat, masyarakat Arab punya kemampuan alami untuk menyerap dan menyebarkannya. Bahkan, saat banyak bangsa lain bergantung pada tulisan, orang Arab menjaga wahyu pertama kali lewat hafalan. Dan itu jadi pondasi kuat dalam menjaga keaslian Al-Quran hingga hari ini. Selain itu, masyarakat Arab punya karakter keras tapi jujur.
Kalau mereka benci, mereka terang-terangan. Kalau mereka suka, mereka akan bela sampai mati. Mereka bukan bangsa yang gampang tunduk, tapi jika sudah yakin, mereka akan mempertahankan keyakinannya dengan seluruh jiwa. Inilah rahasia di balik masyarakat Arab saat itu. Bukan karena mereka lebih mulia, tapi karena Allah tahu mereka punya kemampuan untuk menjaga kebenaran dengan kekuatan lisan, kesetiaan hati, dan keberanian jiwa. Dan hari ini, risalah itu sampai ke kita, karena mereka telah menunaikan amanahnya. Tapi tetap saja ada pertanyaan. Kenapa wahyu turun di tempat yang keras, bukan di negeri yang sejahtera? Kenapa Nabi datang bukan di tengah kaum yang damai, tapi di tengah masyarakat yang rusak? Karena dalam setiap kegelapan, disitulah cahaya paling dibutuhkan. Kenapa justru para nabi sering diutus ke kaum yang rusak, penuh kesyirikan, penindasan, bahkan kekejaman? Tapi justru di tengah kegelapan inilah Allah memilih menurunkan cahaya. Dan bangsa Arab saat itu, meskipun rusak, mereka masih punya sesuatu yang bisa diperbaiki, yakni fitrah. Fitrah yang belum terlalu tertutupi oleh filsafat, politik, atau sistem ideologi rumit seperti di Romawi dan Persia. Mereka masih polos dalam caranya menyikapi kebenaran. Kalau mereka salah, mereka akui. Kalau mereka benar, mereka perjuangkan. Itulah mengapa ketika Al-Quran datang dan ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah, hati mereka bergetar. Air mata mereka mengalir dan jiwa mereka bergerak. Padahal sebelumnya mereka jauh dari kebenaran. Tapi ketika kebenaran datang, mereka berubah total. Dari bangsa pedalaman menjadi bangsa pemimpin dunia. Dari penyembah berhala menjadi penjaga tauhid. Dari bangsa tak dikenal menjadi cahaya peradaban yang menerangi timur dan barat. Inilah hukum Allah yang luar biasa. Tapi peran Timur Tengah tidak berhenti di masa lalu. Wilayah ini bukan hanya tempat kelahiran para nabi, tapi juga akan tetap menjadi panggung besar dunia hingga akhir zaman. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap menjaga cahaya itu? Apakah kita sudah benar-benar memahami nilai dari warisan para nabi? Dan apakah kita sudah cukup bersyukur karena walau kita lahir jauh dari tanah wahyu, kita tetap terpilih menjadi bagian dari umat yang menerima cahaya? Kalau video ini membuatmu berpikir, merenung dan melihat Timur Tengah dari sudut pandang yang baru, jangan sungkan untuk tinggalkan komentar. Apa hikmah terbesar yang kamu tangkap dari perjalanan para nabi di tanah yang tandus itu? Dan bagaimana menurutmu kita bisa menjaga warisan itu di zaman sekarang? Karena setiap pikiran dan sudut pandangmu bisa menjadi bagian dari dakwah itu sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu rasa video ini bermanfaat. Semoga cahaya kenabian terus menyinari hidup kita, dan semoga Allah izinkan kita untuk bertemu para nabi di akhirat kelak. Amin.